Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online IPS. Ketemu kembali dengan Ibu Juju Junira. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi apa itu kebutuhan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis apa itu kelangkaan. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan mengenai skala prioritas. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk bersama-sama berdoa sama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga berkah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kalian saksikan video berikut ini. Wiwi kagetin aja sih. HP-nya bagus banget. Iya dong. Belinya di mana sih, gitu Cucu? Ya Allah. Oh ya. Pengen banget lah. Mahal ini loh. Mereknya apa tuh? Pengen banget. Aku mau pulang dulu ah. Oke deh. Ya, aku pengen nanya sama ayahku. Oke dah. Barangkali aku dibeliin nanti. Ya dah. Ayah! Ayah! Ya, beliin aku HP baru dong. HP jadul nih. Gak asik ayah maaf. Kamu ini ngomong apa? Kamu nggak lihat warung ayah ini kecil seperti ini. Terus sekarang minta HP. HP-nya yang harga berapa itu? Dong, gak asik ya. Gak bisa main game dong. Ayah mau gitu, Gini loh nak, sekarang ekonomi itu sedang susah. Kebutuhan harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi kita. Untuk saat sekarang, gunakan saja HP yang dulu. Nanti kalau kita punya rezeki, insya Allah ayah akan belikan ya. Janji ya? Iya, siap janji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, yaitu manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Jadi ya intinya kebutuhan itu harus diupayakan oleh manusia untuk dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu semakin banyak terus menerus, ada lagi dan tidak terbatas. Selanjutnya tentang kelangkaan.
Apa itu kelangkaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kelangkaan adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas kebutuhan tersebut. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Sedangkan alat pemuasnya bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa sumber daya, itu sifatnya terbatas. Jadi kalau alat pemuas kebutuhannya semakin langka, semakin menipis, maka itu akan menyebabkan kelangkaan atau scarcity. Nah, adapun faktor penyebab kelangkaan adalah yang pertama, sifat manusia yang tidak cepat puas atau serakah. Tadi kalian sebelumnya sudah menonton video kan? Nah, di situ dapat dilihat ada tokoh di mana tokoh tersebut menggambarkan bahwa dia memiliki sifat yang tidak cepat puas atau sudah punya barang A, dia kemudian ingin memiliki barang yang lain yang lebih dari yang apa dia miliki. Nah, itu berarti sifat manusia memang seperti itu rata-rata, tidak cepat merasa puas. Nah, yang kedua itu adapun faktor pertumbuhan penduduk. Nah, semakin banyak, semakin bertambah penduduk, itu akan semakin banyak kebutuhannya. Dan yang ketiga, letak geografis. Nah, antara daerah A dengan daerah B itu kebutuhannya berbeda. Antara kota dengan desa itu kebutuhannya juga berbeda. Nah, pemenuhan kebutuhannya pun berbeda pula. Nah, misalkan untuk daerah yang misalkan akomodasinya sangat sulit, alat transportasinya kurang, itu pengiriman barangnya pun akan sulit pula. Nah, nanti bisa jadi di daerah tersebut akan menyebabkan kelangkaan. Kemudian yang keempat adalah pandemi. Nah, seperti yang sekarang kita rasakan dari tahun 2020, sekarang kita dihadapkan dengan pandemi corona ya, atau COVID-19. Nah, di sini pada situasi ini mungkin kalian juga pernah mendengar atau merasakan bahwa terjadi beberapa kelangkaan barang. Misalkan dulu tahun 2020 kita kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, kemudian tahun 2021 kita juga mengalami kelangkaan oksigen. Nah, sekarang tahun 2022, nah kita apalagi ibu-ibu nih dihadapkan dengan situasi kelangkaan minyak goreng. Nah, minyak goreng yang harganya murah itu sekarang itu sulit untuk didapatkan ya. Tuh. Kemudian yang kelima, bencana alam. Ini bencana alam, misalkan kalau melanda suatu daerah tertentu, nah ini akan bisa menyebabkan kelangkaan terhadap barang tertentu pula. Ya, misalkan terjadi bencana alam banjir. Nah, ini akan menyebabkan beberapa kerusakan beberapa infrastruktur, kerusakan jalan, kerusakan daerah. Ini juga akan berimbas terhadap kelangkaan barang. Dan yang terakhir adalah perang ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya, skala prioritas. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelangkaan, yaitu di mana alat pemuas kebutuhan jumlahnya lebih sedikit daripada kebutuhan itu sendiri. Jadi agar kita bisa memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita, maka manusia dianjurkan untuk pintar atau mampu membuat skala prioritas atas kebutuhannya. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Jadi dengan adanya skala prioritas ini, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalian sebagai
siswa nih, nah, kalian kan memiliki banyak kebutuhan. Nah, nanti dengan keadaan keuangan yang ada, kalian harus mampu membuat urutan mana yang kira-kira kebutuhan yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Ya, awas jangan sampai kalian salah mengurutkan kebutuhan tersebut. Ya, jangan sampai tertukar antara kebutuhan dengan keinginan. Oke. Sebelumnya kalian sudah melihat video ilustrasi mengenai tokoh Wiwi kan? Sekarang siapkan buku tugas ya. Kemudian kalian jelaskan bagaimana karakter atau sifat tokoh Wiwi dan si Bapak Wiwi dalam video tersebut. Apakah menurut kalian tokoh tersebut patut dicontoh? Mengapa demikian? Jelaskan ya. Semangat! Ayo sekarang siapkan kembali buku tugasnya. Ya, ini soal yang kedua, bagian yang kedua. Ya, kalian menganalisis pernyataan di bawah ini. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawabannya itu benar atau salah ya. Lihat nomor 1, kebutuhan adalah keinginan yang harus dipenuhi, namun tidak mengganggu hidup manusia jika tidak dipenuhi. Benar atau salah? Yang kedua, kebutuhan bersifat tidak terbatas. Benar atau salah? Yang ketiga, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia terbatas, namun alat pemuas kebutuhannya sangat tidak terbatas. Benar atau salah? Yang keempat, kelangkaan dapat terjadi karena faktor sifat manusia yang tidak cepat merasa puas atau serakah. Benar atau salah? Dan yang kelima, skala prioritas perlu disusun agar manusia bisa memenuhi kebutuhan sesuai kemampuannya. Benar atau salah?